episode ke-12. Salah paham. Rasakan, dasar pria hidung belang, gerutu Felicia setelah berhasil mematikan saklar kamar mandi. Felicia akan memberi pelajaran kepada Morgan karena berani mempermainkannya. Meskipun mereka akan menikah karena suatu kesepakatan, seharusnya Morgan tidak melakukan hal itu kalau memang dia pria sejati. Cih, menjijikan sekali membawa perempuan masuk ke dalam kamar mandi. Kenapa tidak menyewa hotel saja? Gerutu Felicia. Gadis itu memutuskan untuk masuk ke dalam toilet pria itu kembali, karena Felicia mematikan seluruh lampu di toilet pria tersebut, membuat tempat itu terlihat sangat gelap, dan tidak ada yang bisa melihat dengan keadaan seperti itu. Tentu saja, dua orang di dalam toilet tersebut tidak berani berteriak karena keadaan yang tidak menguntungkan. Sungguh cerdik, bukan? Batin Felicia. Misalkan wanita dalam toilet itu berteriak, akan datang orang-orang masuk ke dalam dan langsung mengira bahwa dia gadis murahan. Dan bisa dipastikan bahwa karir Morgan akan hancur dengan berita besar seperti itu. Felicia tersenyum sinis, kemudian dia mengenakan kacamata night vision agar bisa melihat dalam kegelapan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya secara jelas, tapi Felicia masih bisa melihat bentuk tubuh dari manusia melalui kacamata itu. Ingin berbuat mesum dalam kamar mandi? Lihat saja, aku akan memberikanmu sebuah hadiah, Tuan Fernando Alvarez. Felicia masuk ke dalam kamar mandi yang dipakai Morgan dan melihat pria yang diduga Morgan ada di sudut ruangan. Gadis itu berjalan mengendap mendekati pria tersebut. Ketika sudah dekat, Felicia langsung memukul pria itu dan menendang kuat bagian bawahnya hingga membuatnya berteriak. Sialan, siapa kau? Pria yang mirip Morgan itu meringis kesakitan. Felicia mengangkat kakinya dan menendangnya lagi dengan sangat keras. Siapa yang melakukan ini? Teriak pria itu menahan juniornya yang sudah sangat kesakitan. Gadis yang bersama pria itu nampak ketakutan dan tidak berani bersuara. Sedangkan Felicia langsung keluar setelah mengeksekusi bagian berharga pria tersebut. Lihat saja, juniormu pasti tidak akan bisa berdiri untuk beberapa waktu yang lama. Jurusku tidak main-main, dan kamu pasti akan merasakan stres luar biasa. Enak aja mau menyelingkuhi aku dengan gadis seperti itu, geram Felicia. Karena tidak ingin dicurigai, Felicia memutuskan masuk ke dalam toilet wanita, merapikan penampilannya sebentar dan mencuci tangannya di wastafel. Setelah beberapa saat Felicia keluar dari dalam toilet wanita dan berjalan ke arah toilet pria, yang tadi telah terjadi drama eksekusi itu. Gadis itu berdiri di luar toilet pria dan mengambil walkie-talkie untuk menghubungi anak buahnya. Halo, sepertinya terjadi masalah dalam toilet pria. Tadi aku baru saja keluar dari dalam toilet wanita dan mendengar teriakan di toilet dari dalam. Terdengar suara minta tolong. Kalian segera ke sini karena aku tidak mungkin masuk dalam toilet pria, kan? Baik, bos. Kami akan segera ke sana. Felicia tersenyum penuh kemenangan karena telah berhasil mengerjai Morgan. Seminggu kemudian, rumah sakit FA Hospital. Di koridor, di luar bangsal, kelas VVIP di lantai 2 rumah sakit, Morgan Fernando Alvarez berjalan begitu cepat dengan tidak sabar, diikuti oleh sekretaris pribadinya, seorang pria elit berusia 30-an yang bernama Jimmy. Mereka berjalan dengan gagah dan angkuh. Kedua pria itu memang sosok yang dikenal sangat kejam dan arogan. Di mana dia, Jimmy? Tanya Morgan pada sekretarisnya. Ada di kamar depan itu, Tuan. Jawab Jimmy menunduk sambil terus mengikuti langkah lebar sang atasan. Cih, sangat merepotkan. Kalau bukan keinginan kakek Edward, aku tidak sudi melakukan hal ini. Edward adalah adik dari Darren, dan sejak Morgan kecil sudah diasuh olehnya. Edward sangat menyayangi Morgan seperti cucu kandungnya sendiri, sama halnya dengan Morgan yang begitu menyayanginya. Apapun yang dikatakan dan diinginkan oleh kakek Edward selalu dipenuhi oleh pria itu. Seperti saat ini, Morgan dipaksa oleh kakek Edward untuk mengunjungi pamannya bernama Felix di rumah sakit keluarganya. Sebenarnya Morgan sangat enggan, tapi karena kakek Edward memaksa, akhirnya Morgan mengalah demi keinginan sang kakek. Ketika dia sampai di luar kamar kelas VVIP yang ditunjuk oleh Jimmy, Morgan berdiri dan memperhatikan ke dalam ruang rawat yang tampak pintunya terbuka itu.
Di dalam, seorang pria yang terlihat beberapa tahun lebih tua dari Morgan dan postur tubuh dan wajahnya agak mirip dengannya, sedang memarahi seorang dokter. Kalian memang tidak becus, tidak berguna. Sampai sekarang aku belum sembuh juga. Bagaimana tanggung jawab kalian di sini sebagai dokter? Seru seorang pria memakai pakaian pasien. Maaf Tuan Felix, Anda terluka di bagian bawah sensitif Anda dan butuh waktu sebulan baru bisa sembuh. Jadi mohon bersabar. Kami sudah melakukan berbagai cara untuk membuatnya normal kembali, tetapi memang itu sedikit sulit. Jawab dokter itu menunduk. Felix tidak terima. Dia menyuruh seluruh rumah sakit mengeluarkan alat-alat tercanggihnya agar bisa dapat segera menyembuhkan miliknya itu. Rumah sakit terbesar di kota ini tidak bisa menyembuhkan lukaku dengan cepat. Lebih baik kalian para dokter tidak usah bekerja di sini lagi. Morgan masih menatap Felix dari luar kamar dengan tatapan datar dan dingin. Ketika menyadari ada atmosfer yang aneh, Felix menoleh ke arah pintu dan melihat Morgan berdiri di luar kamar rawatnya dengan tatapan datar. Felix tampak semakin emosi ketika melihat Morgan datang. Heh, kau, Morgan Fernando Alvarez. Apa kamu yang menyuruh orang untuk menghajarku, hah? Felix menunjuk Morgan. Apa maksudmu? Morgan menaikkan sebelah alisnya. Alah, tidak perlu mengelak. Aku tahu kalau kamu sengaja menyuruh orang-orangmu untuk datang melukaiku seperti ini, bukan? Bentak Felix. Morgan menatap tajam. Kalau aku pelakunya, aku akan langsung membunuhmu daripada repot-repot menyuruh orang memukulmu seperti ini. Jawab Morgan dingin. Felix terlihat berpikir. Dia mengingat kejadian di toilet pria di klub malam waktu itu saat ada seseorang yang memukul bagian sensitifnya sangat keras hingga mengakibatnya dirinya harus dirawat di rumah sakit seperti ini. Pria itu berpikir kenapa hanya bagian sensitifnya saja yang diserang dan merasa jika memang Morgan yang melakukannya, seharusnya Morgan memang bisa langsung membunuhnya. Sepertinya memang benar yang dikatakan pria ini. Kalau memang waktu itu pelakunya Morgan, pasti pria itu sudah menyuruh orang untuk membunuhku. Apalagi dalam keadaan yang benar-benar membuatku tidak bisa berkutik, batin Felix.